Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, serta karunia-Nya memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa pada sore hari ini dalam rangkaian acara Fatwa TV Live Interaktif Bekal Muslim, Fikih, Jual Beli, dan Muamalah Kontemporer lainnya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri M. Hafidhahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan wakil merangkap anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan belajar bersama, dan kami akan mengajak Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz pada sore hari ini melalui layanan telepon kami di 0331 544 6087. Atau Anda juga bisa melalui fitur WhatsApp call di nomor kami di 0821 7000 6087. Atau Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui website kami di www.fatwatv.id dan juga di www.dewanfatwa.com. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah telah hadir membersamai kita pada sore hari ini di studio Fatwa TV Jember Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri M. Hafidhahullah Ta'ala. Bisa kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum hari ini Ustadz? Wajah baru di studio baru. Alhamdulillah, merupakan kesempatan yang sangat amat mulia dan berharga bagi Anda bisa bersama Ustadz. Marhaban bikum. Sudah siap Ustadz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para jamaah? Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat dan siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa sekalian pada sore hari ini. Baik, tidak lupa kami akan menyapa beberapa radio RTVC yang merilai acara kami pada sore hari ini. Di antaranya yang pertama, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bandung, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan juga yang terakhir Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa barakallahu fikum. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, seperti biasa mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita simak untayan nasihat pembuka dari Ustadz guna membuka acara kita pada sore hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita tidak ada yang bisa menghitungnya, menginventarisnya. Hanya Allah yang bisa menginventaris nikmat-nikmat yang kita dapatkan darinya. Namun demikian, betapa sering kita merasa kekurangan nikmat. Kita merasa bahwa nikmat Allah yang Allah turunkan kepada kita terlalu sedikit. Sehingga kita merasa malas bersyukur. Kita lebih hobi untuk berkeluh kesah. Dan kita lebih senang untuk mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada sesama manusia. Padahal faktanya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak mungkin engkau bisa melakukannya.
Namun itulah fakta yang ada di tengah-tengah kita, yang ada pada diri kita. Memori kita, hati kita lebih mudah untuk mengingat, mengakui yang lebih sedikit dibanding mengingat dan mengaku yang lebih besar. Kenapa? Karena nikmat Allah itu satu kepastian. Dan nikmat Allah itu telah dituliskan dalam sejarah, dalam lembaran takdir kita. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala itu gaib bagi kita. Tidak kasat mata, tidak bisa kita lihat saat ini. Sedangkan siapapun dari manusia ketika dia memberi, membantu, maka kelihatan, walau itu sedikit. Dan memang daya, kemampuan batin kita untuk mengakui, merasakan itu sangat terbatas. Ketika nikmat itu tanpa batas, nikmat itu terlalu banyak yang diberikan, seringkali kita lupa daratan. Sering kita lebih hanyut dalam praktek-praktek menikmati dibanding mengapresiasi yang memberi. Berbeda ketika nikmat itu hanya sedikit. Dan ini bukan hanya terjadi pada sikap kita kepada Allah SWT. Dalam keluarga pun gitu. Kita seringkali melupakan jasa besar orang tua kita. Kesetiaan orang tua kita. Dan kita lebih mudah mengingat teman yang menolong sekali, dua kali. Teman yang memberikan pembelaan sekali, dua kali lebih kita kenang dibanding orang tua kita. Suami yang terus berbuat baik, melayani, melindungi, mencukupi, mendidik istri, seringkali kebaikan suami dengan mudah terlupakan. Padahal setiap hari tempat yang dihuni, kendaraan yang dia kenakan, nafkah yang dia nikmati, semua mungkin bisa jadi dari suami. Tapi begitu mudah itu dilupakan ketika temannya memberikan perhatian sekali, dua kali saja. Oh, dikenang luar biasa. Istri pun demikian. Bernasib sama. Setiap hari memasakkan, melayani, membantu dan menyelesaikan banyak masalah dalam hidup suami. Tapi suami ketika disuguhi oleh hidangan oleh istrinya, pekerjaannya diselesaikan, anaknya rapi, rumahnya beres, seringkali suami merasa atau lupa untuk mengapresiasi istri. Tapi ketika suami jajan di warung, di restoran, pramusajinya memberikan layanan yang sekali dalam sehari, sekali dalam sepekan, diapresiasi, dipuji dan direkomendasikan ke banyak orang. Luar biasa, saya makan di rumah makan ini, saya puas. Layanannya prima, padahal kalau dibandingkan dengan layanan istri, tidak sebanding. Istri melayani semua dari tidur hingga tidur kembali. Tapi itu semuanya terlupakan. Fenomena ini menggambarkan betapa lemahnya manusia. Bukannya tidak tahu, bukannya tidak merasakan, tetapi kenikmatan yang besar itu seringkali menjadikan kita lupa daratan. Hanyut dalam menikmati dan lupa untuk mengapresiasi apalagi mensyukurinya. Tapi ketika kenikmatan itu sedikit, kita baru menyadari nikmat itu. Karena itu kita baru akan merasakan nikmatnya air ketika kita dalam kondisi dahaga. Kita menikmati, mengapresiasi, mengakui nikmatnya waktu luang tatkala kita sedang sibuk, minim memiliki waktu luang dan seterusnya. Karena itu marilah kita belajar bersyukur. Marilah kita menyadari bahwa betapa buruknya sikap kita dan betapa banyak luas nikmat Allah SWT yang harus kita syukuri dan saat ini belum kita syukuri. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Allah Ta'ala.
Jazakumullahu khairan Ustadz atas nasihatnya kepada kami sekaligus para pemirsa dan Fatwa TV sekalian. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya baik yang kecil maupun yang besar. Baik pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz pada sore hari ini bisa menghubungi kami melalui layanan telepon di nomor 0331 544 6087 atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp call kami di nomor 0821 7000 6087. Kami tunggu telepon antum pemirsa. Baik, Ustadz mungkin sambil menunggu penelpon kita pada sore hari ini, bisa kita mulai dari pertanyaan yang sudah masuk melalui website kami Ustadz. Baik. Pertanyaan pertama dari saudara Muhammad Hanifah Al-Fatah dari Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, apa hukumnya menjual pakaian wanita bagi laki-laki dan apa hukumnya menjual pakaian wanita dengan menggunakan foto model wanita di sosial media? Satu lagi Ustadz, dan apa hukum wanita berjualan di Facebook dengan upload foto barang, kemudian diberi caption, mari saya dibeli, yang mana di akun si wanita ini terdapat pertemanan laki-laki juga. Baik. Fadhal Ustadz. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam hukum jual beli, hukum asalnya adalah halal. Anda boleh berjualan apa saja selama itu halal. Baik itu kebutuhan-kebutuhan sesama jenis laki-laki ataupun beda jenis yaitu kebutuhan wanita. Namun ketika Anda melayani customer Anda yang lawan jenis, itu mungkin yang perlu diwaspadai. Karena Anda akan berinteraksi menjelaskan tentang misalnya underwear wanita, memberikan ukuran dan sejenisnya. Bisa jadi Anda terjebak dalam halusinasi atau bisa jadi interaksi-interaksi yang menyimpang dari tuntunan syariat. Adapun menggunakan foto-foto wanita atau peragawati, tentu ini tidak dibenarkan secara tuntunan syariat. Kalau itu akan dipertontonkan, apalagi menunjukkan lekak-lekuk wanita, yang tentu ini potensi menimbulkan menjadi pemantik terjadinya halusinasi dari para pemirsa. Kalaupun memang harus terpaksa menggunakan untuk menunjukkan bentuk dan model, maka Anda bisa menggunakan manekin. Atau kalaupun itu dikenakan oleh manusia, maka Anda bisa hapuskan wajahnya agar pakaian itu terbentuk wujud ketika dikenakannya. Nah, ketika Anda memberikan yang pertanyaan ketiga, memberikan keterangan, memotivasi, maka memang wanita ataupun pria dianjurkan, disyariatkan untuk menghindari hal yang dapat menimbulkan godaan bagi lawan jenis. Kata-kata silakan dilihat sayang, ketika silakan dibeli sayang, silakan diorder sayang, itu tentu kata-kata yang tidak senonoh, yang tidak baik tentu. Karena apalagi dengan suara, ada keterangan suara yang bisa jadi dengan suara yang lembut, Allah SWT telah melarang kita semuanya dari praktek semacam ini. Fala taghdhan bil qaul. Janganlah engkau lembut-lembutkan suaramu, fayatma alladhi fi qalbihi marad. Karena dengan suaramu yang engkau lembut-lembutkan, dibikin lebih merdu daripada biasanya, itu bisa menyebabkan orang-orang yang di dalam hatinya itu ada sakit, ya, ada kecenderungan terhadap hawa nafsu, bisa menyebabkan terjatuh dalam fitnah, terjatuh dalam godaan. Sedangkan Allah SWT memerintahkan kita untuk berusaha sekuat tenaga menjauhi dari hal-hal yang dapat merangsang, menimbulkan atau mengundang perzinaan. Na'udzubillah. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga saudara Muhammad Hanifah bisa dimengerti mengenai pertanyaan yang telah diutarakan kepada Ustadz pada sore hari ini. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ya. Masih dari website. Pertanyaan dari hamba Allah dari Subang, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum mas kawin yang didapatkan dari uang yang haram seperti dari riba?
apakah pernikahannya tidak sah? Terima kasih. Tafadhol, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Para ahli fikih telah membagi harta haram menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama, harta haram karena fisiknya, babi, khamar, dan yang sejenis. Maka keharaman barang ini berlaku pada semua orang yang mendapatkannya melalui jalur yang kotor, mencuri babi, mencuri bangkai, mencuri khamar, atau mendapatkan dengan cara-cara yang sukarela, jual beli, mendapatkan hadiah atau sejenis, maka tetap saja haram. Dan barang-barang semacam ini tidak boleh digunakan baik untuk diperjualbelikan atau dijadikan mas kawin atau yang sejenis. Harta haram kelompok kedua adalah haram karena cara memperolehnya. Ketika barang itu pada fisiknya halal, seperti buah-buahan, korma, pakaian, dan yang sejenis, rumah, kendaraan, akan tetapi semua itu didapat dengan cara-cara yang haram, mencuri, menipu, korupsi, dan yang sejenis, maka harta jenis kedua ini, keharamannya atau harta jenis kedua ini kembali lagi terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, harta haram yang didapat dengan tanpa sukarela. Hasil mencuri, hasil menipu, hasil merampok, korupsi. Maka siapapun yang mengetahui barang itu adalah barang yang didapat dengan cara yang tidak benar, maka dia tidak boleh menerimanya baik dengan cara membelinya, menyewanya, menerimanya sebagai hibah, hadiah, ataupun mas kawin. Dan ini sejalan dengan hukum positif di negara kita. Siapapun yang mengetahui itu adalah barang curian atau yang sejenis, kemudian menerimanya dalam sebagai hibah atau yang sejenis, maka dianggap sebagai penadah dan dia akan tetap dikenai hukuman. Harta haram kelompok kedua adalah harta haram didapat dengan cara yang haram, namun didapat dengan sukarela, seperti hasil judi, riba, na'udzubillah misalnya prostitusi, seorang pelacur yang diberi upah atas jasanya melayani hidung belang. Itu semuanya didapat dengan sukarela walaupun itu haram. Maka keharaman harta ini hanya berlaku atas orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak baik. Upah perdukunan, upah tukang ramal, keharamannya hanya berlaku pada tukang ramal itu. Keharamannya berlaku hanya dukun itu saja. Adapun kalau kemudian dukun itu menghibahkan, menyuguhkan kepada tamu yang berkunjung ke rumahnya, kerabat yang datang ke rumahnya, maka tamu tersebut halal menikmati suguhan atau jamuan tersebut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu suatu hari ditanya perihal seorang muslim yang memiliki tetangga seorang rentenir. Kemudian dia diundang pada jamuan makan malam. Apakah boleh datang? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kul lakal mahna wa alaihil itsm." Tidak apa-apa, silahkan engkau makan, engkau mendapatkan mahna, enaknya, sedangkan dosanya dipikul oleh dia. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudara hamba Allah di Subang. Baik Ustadz, alhamdulillah telah hadir penelpon pertama kita pada sore hari ini. Kali ini dari Ummu Yodi di Riau. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ummu Yodi, dipersilakan satu pertanyaan untuk Ustadz sore hari ini. Silakan. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustadz. Baik. Begini Ustadz, Ana punya usaha makanan. Dan makanan itu misalnya seperti bubur ya Ustadz, terus ada isiannya gitu Ustadz. Terus pada waktu kita mau tutup, itu anggota Ana, misalnya Ana menetapkan satu porsi itu
isiannya 10 biji gitu ya Ustadz. Terus ternyata karena udah mau tutup, ternyata kurang 2 biji Ustadz. Terus yang anggota Ana tetap aja mempersiapkan dan menyerahkan kepada pelanggan dan mendapatkan harga 1 porsi Ustadz. Sementara Ana tahu kalau itu kurang isiannya Ustadz. Tapi itu isian itu kan hanya Ana yang menetapkan. Misalnya, oh kalau 1 porsi itu isinya 10 biji ya gitu kan. Nah, jadi hanya Ana yang menetapkan. Dengan keadaan seperti itu, apakah Ana berhutang kepada konsumen itu, Ustaz? Baik. Ya, begitu Baik. pertanyaannya, Ustaz. Baik, Ibu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ummu Yodi di Riau ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ketika kita berjual beli, salah satu prinsip dalam pernikahan Islam adalah transparansi. Atau yang disebut dengan al-bayan. Al-bayyani bil khiyari malam yatafaraqqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ima. Dua orang yang bertransaksi itu masing-masing memiliki hak, kewenangan untuk memutuskan transaksi ataupun melanjutkannya. Ketika keduanya bersikap jujur dan transparan, maka transaksinya diberkahi. Namun ketika keduanya atau salah satunya bersikap curang, dusta, manipulatif, maka keberkahan perniagaannya akan dihapuskan, hilang. Nah, ketika kita sudah mendeklarasikan, menjelaskan secara terbuka dan itu diketahui oleh customer, atau customer sudah mengenal, mengetahui karena dilakukan secara terus-menerus, akhirnya menjadi suatu deskripsi yang dikenal dengan al-ma'ruf 'urfan kal masyhur syartan. Sesuatu yang sudah diketahui secara bersama-sama oleh kedua yang bertransaksi itu bagaikan sesuatu yang dipersyaratkan, menjadi sesuatu yang telah disepakati, dituangkan dalam akad, maka harus dipenuhi. Nah, kalau selama ini ibu berjualan biasanya adalah 10 biji, sehingga kemungkinan besar masyarakat pun akhirnya memahami bahwa setiap porsi itu ada 10 biji barang, maka harus dipenuhi. Dan ketika ternyata yang diserahkan itu hanya 8, berarti penjual berhutang 2 biji, 2 pieces kepada customer tersebut. Solusinya, harga diturunkan karena jumlah kuantiti isiannya berkurang, atau kita sampaikan kepada pembeli bahwa ini kurang 2 dan insya Allah esok hari akan digenapi atau dibayar yang 2-nya, diserahkan yang 2-nya yang tersisa itu. Karena kemungkinan besar masyarakat sudah tahu bahwa 1 porsi itu ada 10 biji, dan ini ketika telah menjadi sesuatu yang telah diketahui bersama secara luas, maka itu bagaikan suatu pernyataan, suatu persyaratan yang disepakati antara keduanya. Al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Demikian penjelasan para ahli fikih, wallahu taala alam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjadi solusi bagi Ummu Yodi di Riau. Ya. Tapi Ustaz, kita sapa penelpon kami selanjutnya. Kali ini ada Ibu Putri dari Lampung. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Putri, silakan satu pertanyaan untuk Ustaz sore hari ini. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. bertanya. Ya. Jadi di dekat rumah itu ada masjid tersebut dia berpagar. Nah, kemudian ada yang berjualan di teras masjid. Nah, anak saya PPA di sana dan diberikan jajanan oleh yang jualan di masjid. Saya tidak enak jika diberikan cuma-cuma, tapi ragu jika harus membeli. Nah, mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan katsiran. Baik, barakallahu fiik atau kamu kepada Ibu Putri di Lampung. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Putri, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Anak ibu ketika diberi cuma-cuma oleh penjual itu secara hukum boleh-boleh saja, karena itu adalah hibah atau pemberian. Namun ketika ibu
merasa tidak nyaman karena diberi cuma-cuma, maka ada solusi. Yang pertama adalah ibu balas memberinya hadiah yang lain. Rasulullah bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Siapapun yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebajikan tersebut, kebaikan itu, hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Sampai pada level engkau merasa bahwa betul-betul telah membalas kebaikannya. Ini solusi pertama. Solusi kedua, karena itu hibah pemberian, maka ibu tidak perlu merasa sungkan untuk membeli. Karena itu bukan pembelian, itu adalah hibah. Sehingga akan lebih baik kalau memang anak ibu itu senang, suka dengan jajanan tersebut, ibu bisa berpesan kepada bapak tersebut, lain kali sebelum berjualan kirim dulu ke rumah misalnya 10 biji untuk Anda berikan kepada anak Anda, sehingga transaksinya bukan di masjid tapi di luar masjid. Yang ketiga, para ahli fikih berbeda pendapat tentang berjualan di teras masjid. Apakah diberlakukan sama dengan masjid atau tidak? Di Indonesia, mazhab yang berlaku adalah mazhab Syafi'i. Mazhab yang dianut oleh mayoritas masyarakat, para kiai, para ajengan, para tuan guru. Di Indonesia mayoritas adalah berafiliasi ke mazhab Syafi'i. Dan dalam mazhab Syafi'i, berjualan di masjid, apalagi di terasnya, itu hanya makruh, bukan haram. Makruh dan tidak haram. Ya. Sehingga masalahnya akan lebih sederhana lagi. Karena itu bukan dosa, bukan haram. Sehingga ketika Anda di masjid saja hukumnya makruh, apalagi di luar masjid, tentu akan lebih ringan. Nah, karena pada dalam mazhab Syafi'i itu mubah atau makruh, maka tentu wajar bila masyarakat yang bermadzhab Syafi'i kemudian tidak merasa risih untuk berjualan di masjid atau apalagi hanya di terasnya masjid. Maka mungkin yang lebih perlu diedukasi adalah putra ibu sendiri agar tidak membeli, dan kalaupun ingin membeli ya tunggu saja ketika dia sudah keluar. Namun ketika tetap membeli di teras masjid, maka insya Allah tidak masalah, karena pertama, penjual berkeyakinan itu boleh karena biasanya mereka mengikuti penjelasan fatwa para ulama, para kiai setempat yang notabene mereka bermadzhab Syafi'i, sehingga tidak merasa ada masalah kalaupun ada penjual di teras masjid. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaan dari Ibu Putri di Lampung. Baik Ustadz, kita masih di Lampung dengan penelpon yang lain. Kali ini ada dari hamba Allah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan untuk Ustadz sore ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Nah ini Pak Ustadz tentang seorang yang menerima zakat nih Pak Ustadz. Ya. Apakah seorang ini termasuk nih Pak Ustadz, kan seorang ini mempunyai tanah gitu Pak Ustadz, ya kebun gitu Pak Ustadz, tapi tidak mencukupi gitu Pak Ustadz. Kira-kira kebunnya kecil Pak Ustadz, 1/4 hektar kira-kira, tapi tidak bisa mencukupi gitu Pak Ustadz. Dan seorang ini tinggal bersama abangnya gitu Pak Ustadz. Jadi tinggal sama abangnya, jadi makan segala pun jadi tanggung sama abangnya gitu Bos. Iya. Jadi apakah seorang ini kalau ada yang memberi zakat boleh nggak menerimanya gitu Pak? Baik, sudah cukup Bapak? Itu aja Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa jazakumullah kepada Bapak yang dari Lampung tadi ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau yang dimaksud adalah zakat wajib, zakat mal, maka kriteria orang yang berhak menerima zakat mal itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Siapapun yang memenuhi kriteria tersebut, maka dia berhak menerima. Contohnya fakir miskin. Fakir miskin itu bukan berarti tidak punya aset, bukan berarti tidak punya barang.
Tetapi fakir atau miskin itu adalah orang yang pendapatannya, penghasilannya kurang dari mencukupi. Tidak mencukupi. Baik dia hanya mampu memenuhi 70%, 50%, atau bahkan lebih parah. Selama dia belum mampu mencukupi, bukannya pengangguran, bukannya pemalas. Dia berusaha, dia bekerja, namun apa yang dia dapat itu tidak mencukupi kebutuhannya, maka itu memenuhi kriteria fakir ataupun miskin, sehingga dia berhak. Tetapi ketika orang itu pemalas, sebetulnya dia punya skill, dia sebetulnya bisa bekerja dan mencukupi kebutuhannya melalui hasil kerjanya, maka orang tersebut walaupun tidak punya aset, tidak halal. Walaupun tidak punya aset, tidak halal untuk menerima. Karena definisi ghina manusia itu terbagi menjadi dua, fakirun atau miskin dan ghani. Orang yang kaya itu level terendahnya adalah ketika dia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya secara utuh. Sandang, pangan, papan. Ataupun kebutuhan primer yang lainnya, pengobatan. Tapi ketika ada orang yang dia hanya bisa memenuhi sandang, pangan, papan, tapi ketika dia jatuh sakit, dia tidak punya dana untuk berobat, maka itu masih dikategorikan sebagai orang miskin dan dia berhak menerima zakat. Rasulullah SAW bersabda, ketika ada dua pemuda yang minta diberi harta zakat, beliau memberikan penjelasan, in syi'tuma a'taitukuma, kalau kalian berdua memang kekeh pengen menerima atau mendapatkan bagian dari zakat, maka akan aku beri. Namun sebelum aku beri, ketahuilah bahwa la haqqa fi al-ghaniyin wa la qawiyyin muktasib, bahwa harta zakat itu tidak boleh diterima oleh orang yang ghani, kaya raya, berkecukupan, dan juga tidak boleh diberikan kepada qawiyyun muktasib, orang yang sehat walafiat, gagah perkasa, dan dia mampu bekerja, mampu mendapatkan penghasilan. Nah, kalaupun dia sehat, walaupun dia gagah perkasa, namun dia tidak punya skill, dia tidak mampu bekerja karena tidak punya pengalaman, maka dia berhak atau boleh menerima zakat mal ataupun zakat fitri. Nah, berkaitan dengan hal itu, kembali kepada pertanyaan Bapak tadi, bahwa apakah hasil ladang dari orang tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya, kebutuhan mendasarnya? Kalau tidak, maka dia masih dalam kategori miskin dan berhak menerima zakat. Kalau ternyata jawabannya iya cukup, maka berarti tidak berhak menerima bagian dari zakat. Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab dari hamba Allah di Lampung. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya mungkin bisa kita kembali dari website Ustadz. Baik. Ini kali ini dari saudara Muhammad Asadullah di Semarang, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz, saya baru tahu hukum perlombaan. Sebulan yang lalu saya dijadikan juri sebuah perlombaan seni non-islami. Perlombaan itu diadakan oleh mahasiswa dengan biaya pendaftaran. Saya dibayar dengan biaya, tidak dengan biaya organisasi mahasiswa tersebut, tetapi melalui dekanat ataupun kampus. Apakah uang saya itu halal? Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa taqabbalallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Jasa Anda menjadi juri pada perlombaan-perlombaan yang itu baik ya, seperti olahraga, desain, atau yang sejenis, maka itu halal untuk Anda terima. Karena Anda bekerja, Anda menjual jasa Anda, dan jasa Anda itu halal. Adapun urusan sistem tata cara perlombaannya dengan adanya uang kontribusi, uang iuran dari semua peserta lomba, dan kemudian nanti yang menang mendapatkan hadiah, maka pola atau cara perlombaan semacam ini tidak sesuai dengan syariah, karena ada unsur-unsur judi. Akan ada sekian orang yang dengan sengaja ikut lomba dengan harapan dia mendapatkan hadiah, padahal belum tentu dia mendapatkan hadiah itu. Sehingga di sini ada
sebagian atau ada terdapat praktek perjudian, spekulasi yang tanpa dasar. Ya tentu ini adalah praktek-praktek riba ya, atau judi, maaf. Praktek judi yang itu diharamkan dalam Islam. Terlebih Allah SWT telah menjelaskan alasan kenapa judi itu diharamkan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Karena setan itu berkeinginan untuk menghalang-halangi kita dari menunaikan zikir kepada Allah, menghalangi kita dari menegakkan sholat, dan juga memantik ya terjadinya adawah, permusuhan, dan baghdha, kebencian. Nah, lomba-lomba yang ada kontribusi, ada uang pendaftaran ini sangat potensi menimbulkan apa? Menimbulkan perseteruan yang tidak sehat. Karena semua regu, semua tim, semua peserta tidak ingin ya rugi. Sudah bayar sekian rupiah dan kemudian tidak dapat. Maka dia akan melakukan ya segala macam cara agar menang. Baik cara itu baik, cara itu jujur, ataupun cara itu curang. Dan apa yang terjadi di hari-hari ini, perlombaan sepak bola skala nasional, internasional, sudah menjadi rahasia umum. Praktek-praktek kecurangan, praktek-praktek yang tidak sehat, semuanya demi apa? Demi mendapatkan status sebagai pemenang agar tidak rugi karena sudah melakukan pembayaran atau kontribusi sekian banyak. Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjadi penerang bagi saudara Asadullah di Semarang. Baik Ustadz, kita kembali ke penelpon pada sore hari ini. Kali ini ada dari Bapak Soleh di Bengkulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Saleh, satu pertanyaan Ustadz, kepada Ustadz sore hari ini. Ya baik, Ustadz, kalau kita di kantor, jadi sudah ditentukan banknya untuk gaji. Nah, kemudian tapi itu banknya bank konvensional yang artinya sudah ada ribanya begitu, Ustadz. Baik. Nah, yang ditanyakan bagaimana cara kita mengeluarkan uang hasil riba yang di bank tersebut? Baik. Syukron. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Athabakumullah kepada Pak Saleh di Bengkulu atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Pak Saleh, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Di era modern ini sudah sangat mudah kita mengetahui data transaksi keuangan di rekening kita. Kita bisa minta print buku tabungan ataupun minta rekening koran, sehingga kita akan bisa mengetahui ada bunga, ada pertambahan nilai, dan terjadi transaksi apa saja dalam kurun waktu sekian bulan. Sehingga dengan kita mendapatkan data informasi dari rekening koran tersebut, atau kita ngeprint ya, dicetak di buku tabungan kita, maka kita akan tahu berapa pertambahan nilai atau bunga yang kita dapat dari dana kita yang mengendap di rekening tersebut. Ya, kalau ketahuan maka hanya itu yang wajib didermakan. Kita dermakan untuk apa? Untuk jalan-jalan kebajikan, bukan dalam rangka mencari pahala, namun dalam rangka berlepas diri dari harta haram. Sehingga dengan mudah ya Anda bisa mengetahui berapa nominal bunga atau pengembangan modal yang Anda dapat dari lembaga keuangan tersebut. Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga bisa menjadi solusi bagi Bapak Soleh di Bengkulu. Baik Ustaz, kita kembali ke website sambil menunggu penelpon kita pada sore hari ini. Kali ini ada dari Saudara Taufan di Pemalang, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya hukum pulsa atau kuota darurat
yang disediakan oleh provider apakah diperbolehkan atau tidak. Soalnya pihak provider mendapatkan keuntungan. Nantinya pengguna saat isi pulsa kembali di konter akan kepotong untuk pembayaran pulsa atau kuota darurat tersebut. Jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ketika kita kehabisan paket data atau pulsa, seringkali provider menawarkan pulsa darurat dengan harga yang lebih mahal. Ya, secara prinsip ini sah dan halal dan itu bukan riba. Karena kita tidak berhutang uang dan membayar lebih. Tetapi kita membeli hak guna jaringan dengan harga yang lebih mahal. Kenapa? Karena pembayarannya di belakang. Berbeda ketika kita membeli pulsa baru kita berkomunikasi bertelepon, maka harga lebih murah. Ya, karena kita beli dulu baru menggunakan jaringan. Adapun orang yang menggunakan jaringan dulu baru kemudian bayar, maka ketika perusahaan menetapkan harga yang lebih mahal, maka itu sah-sah saja karena objek akad dalam komunikasi itu bukan uang, tetapi apa? Jasa, hak guna jaringan yang dimiliki oleh provider tersebut. Sehingga walaupun di HP kita tertera pulsa Anda sekian ribu rupiah, 100.000 rupiah, ya itu hanya sekedar deskripsi bahwa Anda punya hak menggunakan jaringan layanan telekomunikasi kami senilai 100.000 rupiah. Kenapa tidak disebutkan ada satuan lain misalnya? Ya karena ini sangat ribet ya, salah satu faktornya. Kenapa? Karena penggunaan jaringan tersebut dipengaruhi oleh banyak aspek. Jarak dekatnya kita komunikasi di siang hari ataupun di malam hari, dan faktor-faktor lain yang menjadikan harga pulsa atau harga layanan tersebut berbeda-beda. Ya, sekali lagi ini bukan jual beli uang dengan uang dan melebihkan, karena ini yang terjadi sejatinya adalah jual beli hak guna jaringan yang memungkinkan kita untuk mengirim data, memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang yang kita mau. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa terjawab sudah bagi saudara Taufan dari Pemalang, Jawa Tengah. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya masih dari website kami, yaitu dari Ibu Siti Maryam dari Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, apakah gaji pensiunan dari pekerjaan guru halal? Jikalau tidak halal, harus diapakan uangnya? Baik. Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Gaji penghasilan PNS, TNI, militer, itu semuanya halal. Karena kita mengerjakan pekerjaan yang halal, sehingga kita tidak makan gaji buta, kita tidak makan harta orang lain, tapi kita memakan hasil kinerja kita, hasil kerja kita, dan itu halal. Urusan negara dapat uang dari mana, itu bukan urusan kita. Sebagaimana halnya hari ini kita bertransaksi di mall, kita bertransaksi di pasar, kita membeli produk-produk dari perusahaan-perusahaan multinasional, maka itu halal. Karena yang menjadi tanggung jawab kita adalah apa dan bagaimana kita membeli, dari mana kita mendapatkan uang. Adapun perusahaan tersebut mendapatkan modal untuk produksi, membiayai distribusi barang, itu tanggung jawab perusahaan, bukan tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab kita ya. Sehingga apa yang kadangkala didengungkan oleh sebagian orang, gaji PNS itu didapat dari pemungutan pajak, dari praktek-praktek yang kurang sesuai dengan aturan syariah, maka itu sejatinya bukan urusan kita sebagai ANS ya, atau sebagai TNI Polri, maka itu semuanya adalah tanggung jawab pengambil kebijakan. Tanggung jawab pengambil
kebijakan sehingga kita sebagai PNS halal untuk mendapatkan gaji, fasilitas dan berbagai tunjangan yang diberikan oleh instansi kita kepada kita. Allah taala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bisa dipahami bagi Ibu Siti Maryam. Baik Ustadz, kita kembali ke penelpon kita pada sore hari ini. Kali ini ada Ibu Nurul dari Tangsel. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustadz sore hari ini. Ustadz izin bertanya, Baik, saya Ibu adalah reseller dari sebuah brand kerudung. Lalu jadi kalau saya itu ada mendapatkan orderan kerudung, nanti barang akan dikirimkan oleh supplier tersebut. Supplier, ya. Ya, produsen merangkut supplier tersebut langsung ke pembeli. Jadi saya tidak menerima barang tersebut, Ustadz. Apakah itu diperbolehkan? Baik Ibu. Barakallahu fiik wa ataqakumullah kepada Ibu Nurul ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah kepada Ibu Nurul, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Bila Ibu menjalankan skema dropshipping ini atas izin dan restu dari pemilik barang, supplier ataupun produsen, sehingga Ibu mengetahui jelas hak dan kewajiban, bolehkah memarkup harga, kalaupun tidak boleh, berapa nominal keuntungan yang akan Ibu dapat atau komisi yang harus Ibu dapat. Kalau semua itu deskripsikan dengan baik, disampaikan dengan baik dan kemudian dijalankan benar-benar, maka skema semacam ini halal. Walaupun ketika barang itu dikirimkan ke customer, kepada end user, mungkin pengirimnya tidak menyebutkan nama Ibu, ataupun kalaupun pengirimnya atas nama Ibu juga tidak masalah. Karena dalam kondisi ini berarti Ibu berstatus sebagai wakil, mewakili, bertindak atas nama dan untuk kepentingan siapa? Kepentingan supplier ataupun produsen, sehingga halal untuk kemudian mendapatkan keuntungan atau upah atas jasa Ibu memasarkan, mencari customer, mengenalkan, kemudian mungkin mendemokan produk-produk yang Ibu terhubung ya, dengan terafiliasi dengan pemilik barang ataupun produsen tersebut. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz, semoga bisa menjadi penerang sekaligus pengetahuan bagi Ibu Nurul di Tangsel. Baik, Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya melalui website kami. Pada sore hari ini, kali ini dari Saudara Fauzan Indrata dari Kota Pariaman, Sumatera Barat. Izin bertanya Ustadz, saya ingin membeli emas sejumlah 2 emas, tapi melalui kredit. Bagaimana hukumnya Ustadz? Baik, ada 2 kemungkinan ya. Barakallahu fikum. Kemungkinan yang pertama, Anda membeli emas dengan beras, membeli emas dengan mesin, mungkin di barter ya, dengan pakaian, dengan singkong, gabah dan sejenis, maka bebas. Anda mau bayar tunai, Anda mau bayar cicil, maka tidak masalah. Tapi ketika Anda membeli emas dengan mata uang yang ada di zaman sekarang, dengan rupiah, dolar, ringgit, rial dan sejenis, maka transaksi emas dengan uang itu harus dilakukan secara tunai. Ini emasnya dan ini uangnya, tidak boleh ada cicilan. Tidak ada boleh penundaan. Sehingga ketika transaksi dalam satu forum, dalam satu majlisul akad, betul-betul tuntas. Terjadi serah terima fisik emas secara langsung tanpa ada jeda ya, di forum atau di majelis transaksi, dan demikian juga terjadi pelunasan harga barang tanpa ada yang tertunda sedikit pun. Nah, kalau ini terjadi semacam ini, maka berarti ketika Anda membelinya dengan uang dan kemudian ada penundaan pembayarannya, maka ini riba, tidak dibolehkan. Ada jeda, ya. Anda cicil sekian kali, maka ini riba. Tapi ketika Anda membelinya secara tunai, ini uangnya dan ini emasnya, tanpa ada yang tertunda sedikit pun, maka ini halal. Nah, di masyarakat sudah berkembang
apa yang dulu dikenal dengan berkebun emas, cicil emas, tebus emas, dan yang istilah sejenis, maka ini praktek-praktek jual beli emas secara non tunai, dan itu terlarang dalam konsep syariah. Karena syarat jual beli emas ataupun perak dengan alat transaksi yang ada hari ini, uang giral ataupun uang elektronik, yang itu merupakan sebagai alat transaksi, itu harus tunai, ini emasnya dan ini uangnya. Kalau tidak tunai, maka itu yang dikenal dengan riba al-buyu, riba yang terjadi pada praktek barter antara dua barang yang serumpun, yaitu standar nilai dan alat transaksi, dan dalam hal ini emas, perak, dan uang. Atau pada makanan pokok, beras dengan gandum, barter beras dengan jagung, jagung dengan kurma, maka itu harus tunai, ini barang dari saya dan saya terima barang dari Anda tanpa ada yang tertunda sedikit pun. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan pertanyaan tadi sekaligus pertanyaan terakhir kita pada sore hari ini Ustaz. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz telah membersamai kita pada sore hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Bantu kembali. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, itulah tadi kegiatan live interaktif Bekal Muslim, fikih, jual beli, dan muamalah kontemporer lainnya bersama Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri M.A. Hafidhahullah Ta'ala. Kami ingatkan kepada pemirsa sekalian, jangan lupa setelah ini di jam 5 sore, insya Allah akan ada live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustadz Nizar Saad Jabal LC MPD Hafizahullah Ta'ala, yang dimana disiarkan secara langsung dari studio Fatwa TV Jakarta. Kami juga mengajak Anda untuk mohon maaf, dan jangan lupa juga malam hari ini bersama Ustadz Musyafa Ad-Darini MA dengan tema konsultasi Islam, disiarkan secara langsung melalui studio Jember. Dan kami juga mengajak pada pemirsa sekalian untuk mensupport, mari berjuang bersama kami untuk mendonasikan, mengajak Anda untuk menyumbangkan infak terbaik Anda melalui rekening yang sudah ada di layar kaca Anda. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, itulah tadi rangkaian live interaktif pada sore hari ini bersama Ustadzuna Dr. Muhammad Arifin Badri M.A. Hafidhahullah Ta'ala. Kami mewakili kru yang bertugas dari studio Fatwa TV Jember pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau berumah. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami.